Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan rezim persaingan usaha di ASEAN. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rusal Firdaus. Saya Anggun Nurul Isma, NPM 2110017. Saya Dewi Murni Taufir dengan NPM 033. Saya Tina Bella Utami dengan NPM 211000042. Di sini dimulai dengan sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation adalah organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5 Agustus 1967, 5 negara dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand mengadakan pertemuan atau konferensi di Bangkok dan menghasilkan persetujuan Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama politik dan ekonomi dan stabilitas regional. Laos dan Myanmar mengakui keanggotaan penuh pada tanggal bulan Juli 1997 dan Kamboja menjadi anggota ke-10 ASEAN pada tahun 1999. Lalu pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam masuk sebagai anggota baru dan 28 Juli 1985, Vietnam masuk sebagai anggota ASEAN. Negara Myanmar dan Laos menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1997 dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Sampai sekarang ASEAN beranggotakan 10 negara. Deklarasi ASEAN tahun 1967 adalah dokumen pendiri ASEAN yang mengadopsi prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama yang didedikasikan oleh ASEAN. Tujuan mendirikan ASEAN yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Lalu, memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Selanjutnya ada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. MEA adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Tujuannya agar daya saing ASEAN dapat meningkat serta menyaingi negara-negara lainnya untuk menarik investor asing. Karena penanaman modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan diadakannya MEA 2015 ini adalah untuk menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan dan diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, ketiga ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata, dan yang terakhir ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Lalu ada hukum persaingan usaha di ASEAN. Diskusi terkait hukum dan kebijakan persaingan di ASEAN dimulai dengan dilaksanakannya konferensi pertama terkait persaingan usaha pada tahun 2003 yang diinisiasi oleh Indonesia dan Thailand, yang saat itu merupakan dua negara memiliki hukum persaingan usaha dengan dukungan dari Sekretariat ASEAN. Diskusi di konferensi tersebut mendukung kebutuhan bagi suatu dialog rutin antar negara atas substansi tersebut. Setelah beberapa pertemuan, berbagai negara sepakat untuk membentuk suatu forum informal bersama yang dinamakan ASEAN Consultative Forum on Competition atau ACFC pada tahun 2004 dan mulai melakukan pertemuan rutinnya pada tahun 2006. Setelah 2015, guna mendukung suksesnya kebijakan integrasi ekonomi regional melalui MEA 2015, negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam AEGC, berkomitmen untuk menerapkan hukum persaingan usaha di ASEAN, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Kompetisi ASEAN, atau ASEAN Competition Action Plan.
pada tahun 2025 dan disahkan oleh Dewannya pada tahun 2016. Melalui ASEAN Competition Action Plan, kebijakan strategis yang tercantum dalam cetak birunya dituangkan lebih rinci ke dalam tujuan, inisiatif, dan hasil yang diharapkan dengan batas waktu dan sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi Murni. Baik, selanjutnya di sini ada negara pertama yaitu Brunei Darussalam. Nah, hukum yang mengatur di sini tentang persaingan usaha di Brunei Darussalam ini disebut dengan Constitution of Brunei Darussalam. Competition Order 2015 yang disahkan pada tanggal 7 Januari 2015. Pengenalan dari ketentuan hukum persaingan usaha ini ditunjukkan untuk mencegah praktik manipulasi pasar dari kartel yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, dalam hal ini juga Brunei Competition Order ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan untuk menarik investor asing untuk menanam saham guna membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, otoritas dari Brunei Darussalam ini divisi persaingannya itu dibentuk pada bulan Juli 2016 untuk bergabung dengan divisi yang bertanggung jawab atas urusan konsumen di Departemen Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi di bawah Kantor Perdana Menteri. Nah, divisi persaingan dan urusan konsumen ini adalah badan administratif, advokasi, investigasi, dan juga akan menjadi sekretariat Komisi Persaingan Brunei. Pada tanggal 1 Agustus 2017, Competition Commission of Brunei Darussalam resmi dibentuk dengan dipilihnya ketua dan anggota komisi tersebut. Komisi akan bertanggung jawab untuk melakukan dengar pendapat, membantu keputusan kasus, dan membentuk adu penalti. Di bawah Brunei Competition of Order 2015. Pengadilan banding juga diharapkan dapat dibentuk pada tahap selanjutnya. Next. Selanjutnya ada negara Kamboja. Nah, hukum perencanaan undang-undang persaingan mengacu pada pedoman regional ASEAN mengenal persaingan. Kementerian Perdagangan Kamboja berkomitmen untuk mempercepat proses penyusunan dan bertujuan untuk menyerahkan rancangan undang-undang tersebut ke Dewan Menteri dan kemudian ke parlemen pada akhir tahun 2017. Otoritas pada negara Kamboja ini berdasarkan draft undang-undang saat ini sebuah komisi persaingan Kamboja akan dibentuk dan sesuai dengan keputusan pemerintah nomor 127 tertanggal Juni 2016 Departemen Persaingan. Direktorat Jenderal Camp Control. Kementerian Perdagangan akan dibentuk sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, untuk meningkatkan kapasitas lembaga muda. DOJ telah menyelenggarakan lokal karya untuk agen kompetisi muda di ASEAN. Next. Baik, yang ketiga ada negara Indonesia. Hukum dalam negara Indonesia ini dalam hal substansi secara objektif dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sempurna. Hal ini diakui pula oleh para pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang ini. Oleh karenanya, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang tersebut di masa yang akan datang. Terlepas dari beberapa kekurangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang ini telah mengisi kekosongan hukum di bidang persaingan usaha di Indonesia. Otoritas Indonesia sendiri itu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU yang didirikan pada tahun 2000 adalah badan penolong negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang persaingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di semua sektor di Indonesia. Komisi memiliki 5 kantor perwakilan di kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk membantu menegakkan hukum persaingan usaha. KPPU memiliki mandat baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang memberi kesempatan untuk mengawasi dan memberlakukan potensi pelanggaran horizontal
dalam kemitraan bisnis antara UMKM dan perusahaan berukuran besar. Next. Selanjutnya ada negara Laos. Hukum di negara Laos ini adalah Undang-Undang Persaingan Laos yang disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos pada tanggal 28 Agustus 2015. Undang-Undang Persaingan Laos lalu diberitahukan dalam berita resmi dan mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2015. Otoritas pada negara Laos guna mencegah praktik monopoli dalam berbagai sektor. Di tahun 2004, pemerintah Laos memperkenalkan the Decree on Trade Cooperation sebagai lembaga untuk mencegah terjadinya praktik monopoli yang dapat mengganggu perekonomian negara. Setelah diberlakukannya Decree on Trade Cooperation 2015, Departemen Perdagangan Dalam Negara bersama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan saat ini sedang melakukan persiapan untuk menegakkan undang-undang persaingan tersebut yang mencakup pembentukan Komisi Persaingan Laos atau LCC. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila. Selanjutnya, nomor 5 ada Malaysia. Hukum di Malaysia, Competition Act 2010 telah diundangkan oleh Parlemen Malaysia pada bulan Mei 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Undang-undang ini dilaksanakan oleh Malaysia Competition Commission atau MyCC. Namun demikian, ketentuan Competition Act 2010 tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan komersial yang diatur oleh Undang-Undang Pembangunan Perminyakan 1974, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, Undang-Undang Komisi Energi 2001, dan Undang-Undang Komisi Penerbangan Malaysia 2015. MyCC adalah sebuah badan independen yang didirikan di bawah naungan The Competition Commission Act 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan persaingan usaha. Fungsi utamanya adalah melindungi proses persaingan untuk kepentingan bisnis, konsumen, dan ekonomi. Beberapa program yang penting dilaksanakan oleh MyCC adalah termasuk Konferensi Persaingan Malaysia 2017, keterlibatan dengan perusahaan multinasional mengenai kepatuhan kompetisi, seminar menentang pemberian rigging dan pelanggaran polisi dominan dalam pengadaan pemerintah. Yang keenam ada Myanmar, hukum di Myanmar. Undang-Undang Persaingan Usaha Myanmar diundangkan pada tanggal 24 Februari 2015 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017. Kementerian Perdagangan Myanmar telah melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan seminar, lokakarya, dan menyebarluaskan materi advokasi untuk mempromosikan kesadaran mengenai persaingan usaha di beberapa wilayah di seluruh Myanmar. Otoritas. Pembentukan Komisi Persaingan Myanmar sedang berlangsung saat ini. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan bekerja untuk mengidentifikasi sektor prioritas Komisi Persaingan Myanmar dan sedang mempersiapkan program pengembangan kapasitas untuk melatih staf komisi untuk menegakkan hukum. Saat ini, Myanmar memimpin ASEAN Expert Group on Competition atau AEGC untuk periode 2017 dan 2018. Yang ketujuh ada Filipina. Hukum. Filipina Competition Act merupakan undang-undang persaingan utama di Filipina yang telah diundangkan pada bulan Juli 2015, lebih dari 2 dekade setelah undang-undang persaingan yang komprehensif diajukan kepada Kongres Filipina. Undang-undang yang berlaku pada bulan Agustus 2015 ini melarang dan menghukum 3 kategori besar perilaku pasar, yakni perjanjian anti persaingan, penyalahgunaan dan merger, dan akuisisi yang anti persaingan, yang secara substansial dapat mencegah, membatasi, atau mengurangi persaingan pasar. Otoritas Persaingan. Komisi Persaingan Filipina. Philippine Competition Commission atau PCC merupakan badan
kuasi yudisial independen yang memiliki mandat untuk menegakkan Philippine Competition dan merupakan kebijakan persaingan nasional. Badan ini secara formal didirikan pada bulan Februari 2016 yang memiliki yudikasi utama dan asli dalam penegakan semua isu terkait persaingan semua sektor bisnis. PCC adalah lembaga atau badan independen yang berada langsung di bawah kewenangan Presiden. Visi dari PCC adalah sebagai pelindung masyarakat dalam hal persaingan usaha dan meningkatkan kesejahteraan umum melalui pendekatan yang strategis dan inovatif di samping menjalankan segala usaha yang telah berlandaskan pada asas kredibilitas dan kejujuran. Sekian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu Singapura. Yang pertama, hukum. Undang-Undang Persaingan atau The Competition Act di Singapura diberlakukan pada tahun 2004 guna menyediakan hukum generik dalam melindungi konsumen dan bisnis dari praktik-praktik anti-kompetitif yang dilaksanakan oleh entitas privat. Secara garis besar, Undang-Undang Persaingan Singapura melarang kegiatan usaha yang anti-kompetitif. Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut meliputi perjanjian dilarang, persaingan yang dibatasi dan didistorsi, posisi dominan, dan merger yang berkaitan dengan persaingan. Yang kedua, otoritas. Komisi yang bertugas untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Singapura adalah Competition Commission Singapura atau CCS, yang menegakkan hukum persaingan dengan cara menentang kegiatan yang bersifat anti-kompetitif dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Misi dari CCS adalah menciptakan pasar ekonomi yang dapat berjalan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menguntungkan bagi konsumen. Yang dalam hal ini adalah masyarakat Singapura. Komisi yang bertugas untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Singapura adalah Competition Commission Singapore atau CCS, yang menegakkan hukum persaingan dengan cara menentang kegiatan yang bersifat anti-kompetitif dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Misi dari CCS adalah menciptakan pasar ekonomi yang dapat berjalan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menguntungkan bagi konsumen atau yang dalam hal ini adalah masyarakat Singapura. Yang ke-9 yaitu Thailand. Yang pertama, hukum. Undang-Undang Persaingan Thailand pada tahun 1999 merupakan hukum utama yang menentukan kerangka kerja kebijakan persaingan di Thailand. Undang-undang ini meliputi beberapa praktik persaingan seperti perjanjian anti-kompetitif, posisi dominan, merger, dan beberapa pembatasan-pembatasan kegiatan usaha atau praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya. Namun, telah dilakukan upaya reformasi terhadap Undang-Undang Persaingan Thailand sejak tahun 2014 untuk memastikan kerangka kerja komprehensif yang mampu mengatasi dinamika pasar yang terus berubah dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. Yang kedua, otoritas. The Office of Trade Competition Commission atau OTCC yang didirikan di bawah naungan Kementerian Keuangan adalah penanggung jawab kemenangan atas penegakan hukum persaingan di segala aspek perekonomian di Thailand hingga tahun 2016. Terdapat total 100 kasus yang telah diselidiki oleh OTCC yang terdiri dari 18 penyalahgunaan posisi pasar dominan, 28 kesepakatan anti persaingan, dan 54 praktik perdagangan yang tidak adil. Saat ini, OTCC sedang mempersiapkan untuk mendirikan Komisi Persaingan Usaha Thailand sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Persaingan yang baru. Beberapa program pelatihan pun telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas staf untuk secara efektif menerapkan Undang-Undang Persaingan yang telah direvisi. Lalu yang ke-10 ada Vietnam. Hukum. Dalam usaha untuk menciptakan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, pada 3 Desember 2004, disahkan Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 27/2004/IH11. Setelah hukum persaingan Vietnam diadopsi oleh Majelis Nasional pada tahun 2004 dan mulai berlaku pada tahun 2005. Secara garis besar, hukum persaingan di Vietnam memiliki tugas utama sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi kegiatan usaha yang membatasi persaingan atau kegiatan yang dihasilkan dari pembatasan persaingan. Yang kedua, melindungi iklim ekonomi dari kegiatan persaingan yang tidak sehat, yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ketiga, menciptakan dan menyusun lingkungan perekonomian dan usaha yang kompetitif. Otoritas. Pelaksana dari hukum persaingan usaha di Vietnam ini adalah sebuah badan yang disebut Vietnam Competition Authority atau VCA, yang memainkan peran Badan Investigasi Sementara Vietnam Competition Council atau VCC, memiliki fungsi untuk memutuskan kasus anti monopoli berdasarkan berkas investigasi VCA. Tahun 2016 menandai tonggak penting bagi VCA. Dari menyelesaikan peninjauan setelah 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Persaingan Vietnam atau 2005 sampai 2015, VCA telah menerima
persetujuan Majelis Nasional untuk mengamandemen Undang-Undang Persaingan Vietnam. Rancangan undang-undang yang telah diubah akan diajukan ke Majelis Nasional untuk diadopsi pada pertengahan tahun 2018. Dengan demikian, PCA telah memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk meninjau kembali undang-undang tersebut. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.